Tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau pengen sembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi koruptor justru ada di pengadilan? Kita nggak akan diperlakukan macam maling ayam. Paling ditanyai sedikit-sedikit basa-basi, minta bagian hasil korupsi. Tak ada ruginya kalau kita berbagi rezeki sama hakim, jaksa, dan polisi. Anggap saja zakat buat mereka. Toh, itu juga bukan uang kita. Makanya, saya di sini minta diadili. Saya tak hendak membantah. Itu urusan pengacara saya. Karena untuk itulah mereka dibayar. Membuat saya terlihat tak bersalah. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih benalu bangsa. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi, terjadi pemerataan. Seperti pembangunan, korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami tak pernah menikmati buat sendiri. Kami ikut nyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, iuran 17-an, dan masih banyak lagi. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami akan dihormati, duduk di depan bila ada hajatan, dan diminta bicara kalau ada pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, korupsi itu indah. Naif bila mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara. Nanti malah repot, mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini pasti akan masuk penjara. Tidaklah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara? Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang subsidi BBM yang dialokasikan buat mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor justru kontraproduktif buat keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi, kami bagi-bagikan secara adil dan merata. Itulah korupsi yang adil dan beradab, sesuai Pancasila. Atau bila terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai trias politika, dalam demokrasi mesti ada distribusi kekuasaan yang sama antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Korupsi yang demokratis pun begitu. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif dapat kesempatan dan keuntungan yang sama. Korupsi ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan dan semua orang berebut ingin menikmati. Karena itulah, memberantas korupsi sama saja menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya, bisa menimbulkan keonaran para demonstran bayaran. Sebagai koruptor yang baik, tentu saya tidak ingin itu terjadi. Saya koruptor cinta damai. Tolong, jangan pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggalang aksi besar-besaran. Pikirkan, bila seluruh koruptor di negeri ini menggelar aksi mogok 1 hari saja, dari kantor kelurahan sampai istana negara, pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak berproduksi.
semua departemen kosong. Jangankan ngurus surat atau bikin KTP, WC umum saja nggak ada yang ngurusi. Kalian akan pusing sendiri. Kalian akan melihat betapa berkuasanya kami. Kami ada di setiap sendi negeri ini. Bagaimana cara kalian membasmi? Kalian seperti mengamputasi tubuh sendiri. Karena itu, marilah kita hidup rukun berdampingan secara damai. Yang koruptor nggak koruptor, apa sih bedanya? MH Ainun Najib bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Maka yang nggak korupsi pun hanya soal kesempatan yang tertunda. Koruptor bukan koruptor menyitir sejalan Khairil Anwar. Semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Karena daripada itu, marilah kita mulai belajar menerima kenyataan betapa korupsi memang sudah menjadi suatu yang menyenangkan di negeri ini. Anggap saja koruptor itu sebagai bagian perekonomian kita. Sudah numpuk utangnya, banyak pula koruptornya. Atau ini ibarat masuk lokalisasi, sudah bayar, terkena raja singa pula. Aduh. Saya tidak malu mengakui kalau diri saya memang koruptor. Saya malah bangga bisa mengaku begitu. Seperti terlepas beban saya. Sekarang saya jadi lebih rileks. Saya siap dihukum dengan cara yang sebenar-benarnya. Saya juga tak cari sensasi dengan semua ini. Saya justru ingin memberi tauladan bahwa koruptor pun bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun dia maling yang budiman. Seperti Robin Hood atau jadi Zorro. Kalau sebagai koruptor, kita kian peduli pada wong cilik. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan wong cilik? Sebab partai-partai politik tak pernah memikirkan nasib wong cilik yang terus terpuruk dalam kemiskinan. Karena itulah, wahai para koruptor yang beriman, marilah kita tingkatkan amal dan takwa kita untuk membantu negeri ini supaya makin terbenam dan terpuruk dalam kemiskinan lahir batin. Negeri ini tak bisa diselamatkan kecuali dengan mempercepat proses pembusukan. Koruptor macam kita mesti mendukung proses itu. Bila tidak, negeri ini terus-terusan gak akan jelas seperti ini. Marilah, mulai saat ini kita lebih menghargai koruptor sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi banyak harta yang berjasa mempercepat proses pembusukan seluruh sampah negeri ini. Anggap saja ini proses evolusi untuk menghasilkan pembuahan munculnya tunas-tunas koruptor yang lebih bertanggung jawab terhadap nasib bangsanya. Terus terang, sebenarnya saya capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Seolah-olah saya ini penjahat sekelas patroli atau buser. Makanya lebih baik saya istirahat nyaman di penjara, ketemu koruptor kolega-kolega saya lainnya. Kan lebih enak begitu, rukun, saling berbagi pengalaman, kumpul bareng. Korupsi gak korupsi, asal kumpul. Kalau semua rukun kan enak. Lihat, saya masih tetap sehat, cuma tambah kurang waras aja. Hanya saja kadang saya tetap heran dengan para aparat kita. Kenapa sih masih sungkan-sungkan menangkap koruptor kakap macam saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali para aparat hukum itu memang benar-benar percaya bahwa koruptor macam saya memang aset bangsa yang harus dilindungi. Hingga meskipun koruptor seperti saya sudah masuk penjara, masih saja terus diberi kekuasaan untuk secara sistemik melakukan korupsi dengan baik dan benar, serta secara murni dan konsekuen.